Ramai kemarin yang berkomentar, Bang, sekali-kali isi minyak di stasiun minyak. Nah, kalau isi di stasiun minyak, sahabat-sahabatku semua, di sini memang beratur panjang, tak siang, tak malam, beratur terus. Dan di sini kalau isi angin juga bayar. Mungkin kalau di Malaysia isi angin gratis ya, tapi kalau di kampungnya Bang Toha bayar. Dan seperti ini suasana kalau kita tengah isi minyak di stasiun minyak, memang beratur panjang sangat. Dan stasiun minyak di sini jumlahnya di kampungnya Bang Toha ini cuma ada satu. Padahal jumlah penduduk di sini sangat padat dan ramai. Tapi ya itulah sahabat-sahabat semua, kadang-kadang kalau mau bangun stasiun minyak di sini juga bukan hal mudah sebab ramai pula perkampungan. Kalaupun ada tanah yang ruang kosong, itu pun kadang-kadang tidak dijual. Dan harga minyak di sini lebih mahal dibandingkan dengan di Malaysia. Di sini harga Pertamax. Pertamax ini merupakan salah satu yang premium ya, yang dimana harganya sekitar 4 ringgitan Malaysia. Yang Pertamax RON 92, yang bersubsidi RON 90. Jadi inilah perbedaan isi minyak di Malaysia dengan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua pulang merantau daripada Malaysia? Kali ini Bang Toha mau berkunjung ke rumah gadis desa. Dulu pernah Bang Toha ajak ngevlog, tapi sekarang bukan gadis desa. Beliau sudah punya anak dan rumahnya berada di pegunungan. Jadi untuk sahabat-sahabatku, mungkin Bang Toha kali ini akan mengajak jalan-jalan sore. Dan Bang Toha juga ramai sekeluarga mau berkunjung ke rumahnya Mbak Lisa. Kita orang sekeluarga untuk pergi ke kampungnya Mbak Lisa, si gadis desa. Tapi akhirnya pulang-pulang sudah punya anak. Perjalanan kali ini untuk menuju kampungnya Mbak Lisa ini agak cukup lumayan jauh. Jadi Bang Toha cuma memvideokan sebentar-sebentar ya sahabatku semua. Kalau divideokan sampai full ke rumahnya Mbak Lisa mungkin akan panjang videonya. Sampai 40 menit lebih. Jadi rumahnya Mbak Lisa itu berada di atas pegunungan. Sambil jalan-jalan sore, mungkin sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia yang belum pernah ke Indonesia, video ini sebagai informasi dan juga hiburan. Kalau di sini memang suasana jalan kampung, kalau sore cukup lumayan ramai. Biasanya warga kampung akan jalan-jalan untuk cari makan ataupun menikmati suasana keindahan kampung ketika sore hari. Banyak sahabat-sahabat yang bertanya, Bang, kampungnya Bang Toha ini daerah mana? Kampungnya Bang Toha berada di Jawa Tengah. Dan Mbak Lisa ini juga masih satu daerah ya. Masih satu negeri kalau dalam bahasa Melayu. Jadi di sini menyebutnya masih wilayah satu kabupaten. Kalau satu kabupaten itu merupakan salah satu pekan ya. Tapi kalau sudah satu provinsi itu meliputi keseluruhan. Jadi saya dengan Mbak Lisa ini masih satu kabupaten atau masih satu daerah lah sahabat-sahabatku semua. Dan alhamdulillah untuk orang kampung yang ada di kampungnya Bang Toha tidak pernah mempertanyakan, istilahnya mempermasalahkan Malaysia, tidak pernah. Karena orang-orang di kampung yang Bang Toha rata-rata mereka sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Kadang-kadang kita sering melihat perselisihan di media sosial antara kedua netizen, seolah-olah kedua netizen ini saling berselisih, saling kadang-kadang berkomentar yang bukan-bukan. Tapi alhamdulillah sahabat-sahabatku semua, kalau di kampungnya Bang Toha maupun kampungnya Mbak Lisa, di sini itu tidak ada yang istilahnya menanyakan ini itu tentang Malaysia. Bahkan orang kampung di sini kalau misal kata ada orang yang merantau kerja di Malaysia kemudian sukses, mereka itu justru bangga dan merasa senang. Karena apa? Dari awalnya dulu nggak punya apa-apa, kemudian merantau di negara tetangga, bisa beli rumah, bisa beli tanah, justru orang kampung merasa senang. Alhamdulillah hasil merantau di Malaysia ada dapat hasil. Justru orang-orang kampung di sini mereka begitu amat mensupport sahabat-sahabatku semua. Mungkin kalau di media sosial saya pun juga nggak tahu, komentar-komentar yang toksik biasanya datang dari macam bocil-bocil lah atau budak kecil lah. Tapi kalau orang kampung di sini, bukan hanya di kampungnya Bang Toha saja, di kampungnya Mbak Lisa, di sini tidak ada yang istilahnya mempermasalahkan tentang negara tetangga kita yaitu Malaysia. Kalaupun saya ditanya, Bang, seperti apa sih negara tetangga? Saya pun juga bercerita jujur. Di sana di Malaysia meskipun berada di kampung, alhamdulillah suasananya damai, orang-orangnya juga ramah tamah seperti yang dimana ya seperti warga kampung di sini juga ramah tamah, bergaul sama. Jadi istilahnya kalau di kampungnya Bang Toha tidak ada yang mempermasalahkan tentang
negara tetangga kita yaitu Malaysia. Tanya ini itu nggak pernah. Jadi justru orang-orang di kampungnya Bang Toha, kalau ada yang merantau di Malaysia lalu pulang mendapatkan hasil, justru mereka merasa senang dan bangga. Jadi alhamdulillah kita semua, Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu negara bertetangga, negara serumpun, sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah kalau orang-orang kampung di kampungnya Bang Toha, mereka lebih sibuk istilahnya ke sawah, ke ladang. Jadi untuk bermain media sosial ini memang nggak ada, sahabat-sahabatku semua. Karena rata-rata di sini mereka lebih fokus ke pertanian. Makanya kadang-kadang kalau Bang Toha dapat komentar toksik-toksik itu bukan dari kampungnya Bang Toha, melainkan mungkin dari orang yang Bang Toha tidak kenal, entah dia berada di kota ataupun mungkin berada di daerah lain. Tapi kalau kampungnya Bang Toha, rata-rata orangnya berfokus ke pertanian. Jadi memang tidak bermedia sosial. Yang bermedia sosial mungkin hanya Bang Toha ya. Di kampung saya bahkan kalau untuk yang main media sosial itu jarang banget. Sebab kampungnya Bang Toha ini merupakan salah satu kampung yang dimana warganya, penduduknya rata-rata itu usianya sudah tua. Yang muda-muda semuanya itu merantau. Yang pakcik, makcik di sini semuanya orangnya fokus ke pertanian. Jadi jarang yang memakai HP, media sosial, jarang banget. Lebih fokus ke pertanian. Setelah perjalanan yang cukup lumayan jauh, akhirnya sampai juga di rumahnya Mbak Liza. Rumahnya memang berada di atas pegunungan. Jadi seperti ini, sahabat-sahabatku semua, suasana rumahnya Mbak Liza. Dan di depan sana rumahnya Mbak Liza. Dulu masih gadis, sekarang sudah punya anak. Suasana rumahnya memang benar-benar sejuk udaranya. Tidak ada Lamborghini apalagi Ferrari. Kalau di kampung rata-rata di sini warga memelihara sapi. Dan seperti inilah suasana kampungnya Mbak Liza, si gadis desa. Tapi sekarang bukan gadis desa. Dan belakang rumahnya ternyata sawah. Jadi seperti ini area persawahannya. Sapinya ada juga yang dibuatkan rumah di sawah. Dan jerami padi ini juga dimanfaatkan sebagai makanan sapi. Sapi atau lembu merupakan salah satu benda yang sangat berharga bagi warga kampung. Yang dimana sapi atau lembu ini salah satu tabungan masa depan, sahabatku semua. Jadi kalau kita hidup di kampung, mesti harus memelihara kambing ataupun lembu sebagai bentuk tabungan. Jadi kalau berharap hasil dari sawah ataupun ladang saja, kadang-kadang tidak cukup. Tempat tinggalnya Mbak Liza ini memang berada di atas pegunungan, sahabatku semua. Dan ini kali pertama Bang Toha balik kampung, datang ke rumahnya. Dulu semasa masih gadis, beliau satu kampung dengan rumah istri saya. Tapi kali ini beliau menikah dengan warga kampung yang dimana di atas pegunungan. Di sini warga masih menggunakan cara manual memanen hasil padinya. Jadi tidak ada mesin-mesin modern ya, masih menggunakan secara manual. Dan biasanya suami istri bergotong royong dalam memanen padi. Banyak sahabat-sahabat yang berkomentar, "Bang, kampung di Indonesia serasa mengingatkan kampung pada masa zaman dahulu. Kampung era 80-an, suasananya tenang, damai,
Ya, sahabat-sahabatku semua, kampung di sini memang serasa kita kembali pada zaman dahulu yang dimana suasananya damai, tidak banyak kendaraan. Bahkan di sini yang punya mobil saja bisa dihitung ya dalam hitungan jari ya, karena posisinya perumpama beli mobil juga susah tempat parkirnya. Tapi memang kalau daerah pegunungan seperti ini, warga lebih memilih untuk membeli sapi. Bahkan satu rumah ternak di sini ada sapinya sampai 1, 2, 3, 5 ekor sahabatku semua. Dan itu ada makcik dan pakcik yang tengah memanen hasil padi. Jadi di sini masih menggunakan cara manual. Dan biasanya padi-padi yang ditanam di pegunungan seperti ini, nasinya enak sahabatku semua. Karena semuanya menggunakan organik. Jadi maksud saya itu bajanya baja organik. Daripada kotoran lembu, kemudian nanti kalau sudah kering, kotoran lembu tersebut menjadi baja di sawah. Dan tanahnya begitu sangat subur. Di sini, untuk mata airnya atau sumber mata air, tidak perlu khawatir kalau hidup di pegunungan. Sumber mata air mudah. Ini salah satu sumber mata air ya. Biasanya mengambil dari di atas gunung sana. Dan kalau diminum pun juga bisa. Jernih sangat. Ini adalah kotoran lembu, kotoran sapi, sama sih kotoran lembu, kotoran sapi, kotoran kambing. Nanti kalau sudah kering, dibuat baja di sawah. Dan ternyata di sini juga ada buah ciku. Kalau di Indonesia namanya sawo, tapi kalau di Malaysia namanya buah ciku. Oke sahabat-sahabatku semua, kita jumpa Mbak Liza. Ini anaknya Mbak Liza, si gadis desa, tapi sekarang sudah nggak gadis, sudah punya anak. Dan itu Mbak Liza. Mbak Liza sudah punya suami. Sekeluarga datang ke rumahnya Mbak Liza rame-rame. Laki-laki ya, Dek? Laki-laki, ganteng. Seperti biasa kalau kita di kampung pasti akan disuguhkan dengan kopi hitam. Kopi hitam. Jadi kalau kita bertamu di kampung, warga di sini ciri khasnya adalah menyuguhkan kopi hitam. Baru pulang dari rumahnya Mbak Liza. Maaf tadi tidak bisa membuat video lama karena waktunya terbatas. Apalagi perjalanannya juga cukup lumayan jauh. Dan kali ini Bang Toha ingin sharing-sharing atau bercerita. Ketika balik kampung ternyata inilah yang sering ditanyakan orang kampung ketika Bang Toha pulang daripada Malaysia. Yang sering menjadi pertanyaan adalah soal gaji kerja di Malaysia. Bang, gaji kerja di Malaysia itu berapa sih? Kok tahu-tahu pulang dari Malaysia bisa berhasil, bisa bikin ini, bisa bikin itu. Dan saya bercerita jujur sahabatku semua. Kalau kerja di Malaysia dengan kerja di kampungnya Bang Toha, perbedaannya memang cukup lumayan jauh. Dan saya pun juga mendengar cerita daripada kawan saya yang dimana kerja kilang sudah 10 tahun kerjanya itu ya sudah menguasai lah, sudah pandai, sudah mahir. Ternyata soal urusan gaji memang beda jauh dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia, misal kata kita sebagai pekerja lama, makin lama itu kan makin ada kenaikan gaji. Tapi kalau sistem kerja kilang yang dimana di kampungnya Bang Toha ini, walaupun sudah kerja 10 tahun, tapi bab soal gaji tetap sama. Dan tahu gajinya cuma sekitar 2.200.000 atau sekitar 500 ringgit. Itu 10 tahun bekerja. Untungnya Bang Toha merantau di Malaysia. Alhamdulillah dalam waktu mungkin 10 tahun lebih setidaknya ada hasil. Dan perbedaannya memang sangat jauh. Misal kata, kalau kerja di Malaysia dalam satu hari mungkin kita bisa membeli rokok sekitar
4 kotak rokok. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, misal kata kita mau bekerja dalam satu hari, hitungannya biasanya dibayar sekitar Rp80.000 kalau kerja kilang. Bayangkan, Rp80.000 itu kalau dibelikan rokok cuma dapat 2 kotak. Sedangkan kalau di Malaysia bisa sampai Rp200.000 kalau dirupiahkan, bahkan bisa sampai Rp300.000. Kalau kita bekerja lama, makin naik gajinya. Tapi kalau di Indonesia, justru misal kata kita sebagai seorang pekerja lama, tapi kalau di sistemnya upahnya memang di daerah tersebut 2 juta, ya udah 2 juta terus sampai kapanpun, mau 10 tahun, mau 11 tahun. Kalau memang upah kerjanya segitu, ya segitu-gitu aja. Kadang-kadang saya juga sedih melihat teman-teman di sini yang dimana kerja kilang tapi kenaikan gaji sulit. Dan saya bertanya, misal kata kalau kamu sudah kerja mahir, sudah bisa menguasainya, ada nggak kenaikan pangkat? Dan lebih-lebih nggak ada kenaikan pangkat. Kalaupun mau naik pangkat harus sekolah lagi. Dan gaji paling tertinggi di kampungnya Bang Toha di kilang ternyata cuma 3 juta, yang dimana kalau diringgitkan sekitar 800 ringgit. Memang perbedaan yang sangat jauh. Apakah orang kampungnya Bang Toha mendengar tentang Malaysia itu mempermasalahkan? Sama sekali nggak mempermasalahkan. Bahkan orang-orang di kampungnya Bang Toha, misal kata Bang Toha pulang daripada Malaysia, biasanya bertanya, Masya Allah, pulang-pulang dari Malaysia dapat uang banyak, dapat rezeki banyak, sering mensupport seperti itu. Alhamdulillah lah, saya merantau di Malaysia. Dari awalnya saya memang orang susah, orang nggak punya apa-apa, tapi saya penuh kesabaran merantau di sana. Meskipun waktu saya merantau di Malaysia memang cukup lama, hampir belasan tahun, setidaknya pulang-pulang dapat hasil. Mungkin video ini hanya sekedar cerita ngobrol-ngobrol bersama sahabat-sahabatku semua, tetapi dari obrolannya Bang Toha ini, sahabat-sahabatku mendapatkan informasi bahwa orang Indonesia dan orang Malaysia itu tidak ada masalah, saling menghargai satu sama lain. Bahkan kalau Bang Toha pulang kampung seperti ini menanyakan, kalau warga di sana seperti apa? Ya saya jawab, warga Malaysia ramah tamah, seperti sama dengan warga kampung di sini. Bila ada kenduri, saya pun juga ikut kenduri. Bila ada majelis pernikahan, saya pun juga ikut majelis pernikahan. Seperti itu sahabat pikirnya. Oke, sahabat-sahabatku semua, Bang Toha sudah tunjukkan suasana kampung halamannya Bang Toha, dan Bang Toha juga sudah tunjukkan beli bensin atau beli minyak di stasiun minyak seperti apa. Bang Toha juga sudah tunjukkan semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabat semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.